Para pembenci Jokowi sampai kehabisan akan bagaimana cara menjatuhkan Jokowi. Tenang, tenang. Aduh, saya ngerasain kalau itu ngelihat para pembenci Jokowi itu benar-benar kasihan Bu. Sama mereka itu pada berindil itu. Kehabisan akal bagaimana caranya untuk menjatuhkan Jokowi itu harus pakai cara apa? Rocky Gerung sebut akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Rocky menyebut akun tersebut milik netizen, bukan milik Gibran. Menurut Rocky, kalau misalkan akun tersebut milik Gibran, pasti Gibran bisa mengendalikan. Anies pas lagi pilpres debat kasih nilai 11 tuh. Pak Prabowo sampai sekarang masih terus ngungkit. Iya. Nah ini Fufu Fafa nih, Iya. yang diduga Mas Gibran. Oh iya. Yang sampai kejam oke. lah gitu. Nangkap saya nangkap. Ya. Tapi kok masa sih Pak Prabowo nggak lebih sakit hati gitu? Oh iya. Gitu sih mungkin itu. Oh iya, oke. Itu pasti ada yang nangkap. Iya, sekarang gitu. pertanyaannya apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Sekarang udah ketahuan mau mangkrak begini, udah tempatin sana, tempatin. Ya kan? Udah dibikin, tempatin lah. Udah jadi, udah ini nggak mau ditempatin. Kaisang pakai kaos Putra Mulyono akan bilang respect, nggak baperan, hebat. Padahal kita perlu lihat kalau sikap Kaisang ini adalah bentuk dia betul-betul tone deaf. Sejak Bung Karno Pak, sampai di zaman Bapak, undang-undangnya semua sudah ada. Tapi yang berani eksekusi untuk membangun smelter tembaga di Republik ini hanya di zaman Bapak Presiden Joko Widodo. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan di sini kita akan mereaction beberapa video yang saya rangkum. Para pembenci Jokowi sudah kehabisan akal bagaimana menjatuhkan Pak Jokowi, ya kan? Sampai pokoknya, wow. Ya kalian tahu lah, isu Fufu Fafa, pesawat ataupun jet pribadi, ya roti harga 400.000 dan ya kalian tahu sendiri lah ya kan. Pak Jokowi disebut ataupun dipanggil Mulyono, ya kan. Tetapi itu semua ditanggapi santai oleh Mas Gibran. Kita tahu sendiri ya kan, kalau Mas Gibran kemarin, Kaisang maksud saya ya, kemarin memakai rompi yang bertuliskan Putra Mulyono. Oke, langsung saja kita simak video ini dan sambil kita berkomentar ya guys. Para pembenci Jokowi sampai kehabisan akan bagaimana cara menjatuhkan Jokowi. Santai Mas Kaisang dengan teman-temannya pakai baju. Aduh, saya ngerasain kalau itu ngelihat para pembenci Jokowi itu benar-benar kasihan Bu. Kasihan. Sama mereka itu pada berindil itu. Kehabisan akal bagaimana caranya untuk menjatuhkan Jokowi itu harus pakai cara apa? Iya. Dia sampai pusing dengan itu pakai hoak, fitnah, caci maki, pakai apa itu namanya? Adu domba dilakukan. Nggak ada yang berhasil bro. bukannya jatuh nih. Udah nggak bisa ngalahin bapaknya. Yang diserang itu sekarang tuh anak-anaknya bro. Anak-anaknya yang diserang coba. Jokowi itu sekarang nggak diserang apa-apa. Aduh, udah kelihatan paling diserang pakai Mulyono itu. Malah dibikin rompi coba. Ini parah nih. Bener-bener kehabisan cara itu para pembenci Jokowi Ya, untuk kasihan. menghancurkan Jokowi. Akhirnya apa? Ini malah kayak gini nih, coba lihat videonya. Ini malah diolok-olok, dicaci maki, ini malah santai dinikmatin dengan mesranya coba. Duduk jekrang kayak di warung. Aduh, benar-benar. Santai. Yang menjatuhkan Jokowi itu sampai tobat encet ya. Coba. Benar ya. Aduh, alhamdulillah mengadil kata mau lihat aja videonya sendiri. Rocky Gerung sebut akun Fufu Fafa bukan milik Gibran. Rocky menyebut akun tersebut milik Memang netizen, bukan milik Gibran.
Menurut Rocky, kalau misalkan akun tersebut milik Gibran, pasti Gibran bisa mengendalikan. Iya. Logika sederhananya, kalau misalkan akun tersebut milik Gibran, terus kalau misalkan bisa diakses oleh Gibran, akun tersebut akan secepatnya dihilangkan. Tapi bang, itu ada ratusan postingan yang dihapus. Berarti masih bisa diakses dong. Balik lagi ke logika awal, kalau misalkan itu milik Gibran, akun tersebut akan secepatnya dihilangkan. Ya. Tapi buktinya ini enggak kan? Seolah-olah ada yang mainkan. Beberapa postingan dihapus untuk meyakinkan bahwa akun tersebut benar-benar milik Gibran. Sekarang mah terserah kalian mau menganggap akun Fufu Fafa itu milik Gibran kek, bukan kek, monggo berdebat dengan panutan kalian. Awas Bung Rocky, nanti ada yang ngatain Bung Rocky tersandra kekuasaan. Iya. Pak Anies pas lagi pilpres debat kasih nilai 11 tuh. Pak Prabowo sampai sekarang masih terus ngungkit. Iya. Nah ini Fufu Fafa nih, yang diduga Mas Gibran. Oh iya. Yang sampai kejam lah gitu ya. Nangkap saya. Tapi kok masa sih Pak Prabowo nggak lebih sakit hati gitu? Oh iya. Gitu sih mungkin tuh. Oh iya, oke. Itu pasti ada yang nangkap. Iya, sekarang gitu, pertanyaannya apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional. Bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan? Ini mana nih kamera ya? Tolong anak abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Sorry ya. Itu bisa jawab. Udah kelihatan mau mangkrak, baru ngomong katanya IKN dibangun atas dasar kemauan rakyat Indonesia. Apaan? Itu kan undang-undangnya sehari semalam jadi. Kamu pikir kita lupa apa? Ya kan? Itu semalam satu hari jadi itu undang-undang. Rakyat dari mana? Undang-undangnya jadi baru diributin. Kalau kita bilang kita nggak ini nggak setuju dengan IKN. Dibilang kita menolak berarti. Itu udah jadi, nggak ada diskusi publik, ada itu diskusi publik. Ya kan? Sekarang udah ketahuan mau mangkrak begini, udah tempatin. Ya kan? Ketahuan mau mangkrak, mulutmu yang mangkrak bang. Mulutmu yang mangkrak. IKN sukses. Pembangunan sudah mau jadi, dibilang mau mangkrak. Tapi ya, kalau kita pikir ya, berkali-kali aku bilang ya guys, ya aku bertanya-tanya ya, kenapa ya mereka-mereka ini ingin sekali ya melihat IKN mangkrak. Padahal kalau IKN maju ataupun sukses, yang senang siapa? Kita semua ya. Negara Indonesia ini akan disorot oleh media asing ataupun luar negeri ya kan. Tapi kenapa kok anak-anak abah ya kan tidak mau ya melihat IKN itu berjalan lancar gitu ya kan. Aduh, ini kayak otak komunis ya kan guys. Udah dibikin tempatin lah. Udah jadi, ya pastilah nantilah. Ini nggak mau ditempatin. Katanya udah jadi. Udah jadi bilang. Iya, nantilah dulu. Tunggu siap-siap. Gak ada yang mau nempatin guys. Gimana guys? Pakai alasan A, B, C, D. Tempatin. Iya pastilah Gak ada yang ditempatin. mau pindah, kampret. Parah loh. Lanjutin sampai selesai itu. Iya pasti dong. Gak boleh. Nggak boleh apa? Mangkrak begitu. Hah? Malu, Pak. Tadi bilangnya jadi. Sekarang bilangnya mangkrak. Ngomong apa sih orang ini? Mangkrak itu jadi proyek terbesar mangkrak terbesar di dunia. Denger. Tempatin cepetan, buruan tempatin. Gue yakin bocil-bocil ini melihat Kaisang pakai kaos puter Mulyono akan bilang respect, nggak baperan, hebat. Padahal kita perlu lihat kalau sikap Kaisang ini adalah bentuk dia betul-betul tone deaf. Dia lagi bilang ke kita sebagai masyarakat sipil, lu mau demo sekeras apapun, lu mau kritik sekeras apapun, tapi lu nggak akan bisa merubah apapun. Kok lu baper banget sih bang sama kaos? Pasti ada yang bilang gitu. Enggak, ini bukan soal kaosnya. Toh juga dulu Kaisang pernah pakai kaos tulisannya pecinta Samsul Indonesia.
gue juga cuek aja. Kata Samsul lagian mungkin waktu itu Gibran lagi kecelek gitu, lagi iyalah, slip, tapi kalian bully gitu, kan. gue. Human error lah. Tapi kalau soal yang kali ini menurut gue udah di titik emang literally tone deaf banget Kaisang dan sekeluarganya ini. Pertama ya, Kaisang, lo tuh lagi kita hujat, lagi kita adili karena lo bagian dari salah satu gratifikasi soal jet pribadi. Tapi di tengah kasusnya ini yang dia nggak pernah respon secara serius, datang ke KPK juga terlambat, itu pun membawa gerombolan. Sekarang dia datang lagi ke publik berusaha savage gitu ya dengan pakai kaos Putra Mulyono. Seakan lagi bilang ke kita, haha, gue nggak peduli lu protes apa, lu ngomong apa, gue tetap di sini loh, gue tetap bisa ngememe lo dan lain sebagainya. Ada satu artikel berjudul Power, Approach, and Inhibition yang di dalam dikatakan ada namanya diminished empathy atau empati kekuasaan itu bisa hilang kepada masyarakat yang dipimpinnya. Karena apa ya? Karena dia sudah merasa nyaman dengan kekuasaannya. Dan ini yang hari ini ditunjukkan oleh keluarganya Mulyono. Ingat teman-teman, politik itu bukan cuma bicara undang-undang atau kebijakan, tapi juga bicara body language. Dan gue pengen bilang lewat VT ini, stop di 1 bulan terakhirnya Mulyono. Kalian masih berpikir bahwa Mulyono and his family and the gang masih peduli sama rakyat. Percayalah, mereka sudah enggak ditunjukkan dengan gamblang dari sikap-sikapnya di lapangan. Gue cuman nggak bisa terima sih bahwa banyak masyarakat sipil yang menjadi korbannya Mulyono di 10 tahun terakhir, terutama 5 tahun terakhir. Korban penggusuran, ada yang mati karena kekerasan aparat, ada yang harus meninggal karena kelaparan, ada yang harus bunuh diri karena pendidikan mahal, dan lain sebagainya. Dan presiden seperti itu, pemimpin seperti itu di negara kita harus kita budayakan untuk diadili secara terbuka. Jangan dibiarkan turun dengan tenang dan biasa-biasa aja. Dan ternyata keluarganya juga nge-troll dengan meme nunjukin ke publik savage Putra Mulyono. Itu kan bentuk mereka lagi nge-troll kita, dan gak bisa. Kekuasaan tertinggi itu di tangan masyarakat, dan kita perlu fight back, kita perlu melawan balik. Iya, masyarakat yang mana masalahnya Bang? Ya masyarakat yang mana? Masyarakat yang 16% gitu yang marah ya. Kaisang pakai baju rompinya dituliskan Putra Mulyono. Kalau kita nggak marah, memang santai lah ya. Ngapain ditanggapin ya kan? Jadi gini ya, aku heran ya guys. Mereka ngata-ngatain Pak Jokowi Mulyono ya, menghujat-hujat Pak Jokowi atau ngata-ngatain Pak Jokowi Mulyono ya kan. Pak Jokowi nggak pernah balas gitu ya kan. Setelah serangan mereka itu ngata-ngatain Pak Jokowi sebagai nama Pak Jokowi itu Mulyono, dibuatlah baju oleh Kaisang Putra Mulyono, diserang balik ya kan. Semakin marah mereka ya kan. Padahal ya Kaisang dan keluarga Pak Jokowi ini nggak pernah menanggapi ya kan soal Mulyono bodoh amat ya kan. Itulah kita ya, bodoh amat ya kan. Anyway bro Kaisang, lu selalu bisa nge-troll lewat kaos Putra Mulyono, Samsul dan sebagainya. Tapi ada 3 hal yang nggak pernah lu bahas, yaitu soal MK, soal Fufu Fafa, dan soal jet pribadi. Pakai dong kaos tulisannya kayak gitu. Berani nggak? Aduh. Sejak Bung Karno Pak sampai di zaman Bapak, undang-undangnya semua sudah ada, tapi yang berani eksekusi untuk membangun smelter tembaga di Republik ini hanya di zaman Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, seharusnya yang ini. Coba kalian para tiktokers komen ya soal ini, soal Pak Jokowi, yang Mulyono, Fufu Fafa, Mulyono, Fufu Fafa, itu aja kan yang kalian komen, yang kalian goreng. Kalau soal kebaikan yang sudah Pak Jokowi lakukan, mana kalian mau bersuara? Aman ini Pak, salah satu yang kena dari konsekuensi kebijakan Bapak Presiden. Wajib hilirisasi, kalau tidak kita tidak lagi izinkan untuk kirim raw material, konsentrat. Maka dibuat. Saya tahu betul Pak susahnya mereka, alasannya macam-macam Pak. Waktu itu saya masih Menteri Investasi, tapi saya bilang ini perintah Bapak Presiden. Kalau tidak tunduk, tidak dapat lagi pengiriman ekspor. Karena Presiden sejak Bung Karno Pak sampai di zaman Bapak, undang-undangnya semua sudah ada, tapi yang berani eksekusi untuk membangun smelter tembaga di Republik ini hanya di zaman Bapak Presiden Joko Widodo. Ini memang dibutuhkan keberanian Pak. Tapi saya harus bangga Bapak Presiden bahwa ini smelter pertama milik pengusaha nasional. Ini bukan asing.
Jadi Pak Hilmi dan seluruh Dewan Direksi, saya harus mengatakan bahwa Aman adalah perusahaan yang meletakkan awal sejarah panjang untuk membangun hilirisasi di sektor tembaga. Harapan kita besok pengusaha-pengusaha nasional ini Pak, yang sudah dikasih izin tambang, kalau tidak bangun smelter Pak, saya akan tinjau aja Pak. Jadi harus dipaksa dulu baru bangun smelter. Kalau tidak izinnya dipakai untuk jual-jual saja. Dan ini adalah pabrik terbesar nomor 2 setelah Freeport Pak. Kalau Freeport itu 49% saham luar negeri, 51% saham BUMN. Kalau yang ini Pak, no asing maupun BUMN. Ini tanpa asing, tanpa semuanya Pak. Ini milik mereka sendiri. Gembira pada pagi hari ini sebagai pemilik cadangan tembaga masuk dalam 7 besar dunia, kita telah memasuki babak baru dalam hilirisasi industri tembaga. Dan kita ingin menyongsong menjadi negara industri maju dengan mengolah sumber daya alamnya sendiri. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, smelter tembaga dan pemurnian logam mulia Aman pagi hari ini saya resmikan. Mantap. Para pembenci Pak Jokowi ini pasti ketar-ketir ya. Tutup mata lah melihat ini ya kan. Nah jadi guys ya, untuk para tiktokers itu kenapa nggak berani bahas yang seperti ini, keberhasilan Pak Jokowi. Justru yang mereka goreng hanya Fufu Fafa, Mulyono, jet pribadi, itu aja yang dia goreng. Bahkan dia, ya aku tahu lah mereka ini pasti dalam hatinya, wah hebat Pak Jokowi, hanya Pak Jokowi yang mampu ya kan buat seperti ini. Tapi ya karena sakit hati yang terlalu dalam ya, mereka tutup mata kalau melihat berita-berita bagus yang seperti ini. Itulah para pembenci Pak Jokowi. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai sebagian di antaramu itu merendahkan, apalagi menghina sebagian yang lain. Siapa tahu yang direndahkan itu di mata Allah jauh lebih bagus. Ya, jangan sampai ada ini Umi Rais khotbah untuk dirinya sendiri ya kan? Coba kita dengar. Yang kemudian merasa lebih hebat, lebih ampuh dan lain-lain, sehingga mengejek. Karena siapa tahu kata Allah yang diejek, dihina itu justru lebih bagus daripada yang mengejek. Ya, ingat pegangan kita, jangan sampai kita mengkritik sesama umat Islam. Perhatikan, saya membuat video agak banyak. Ya. Tidak satu pun video saya itu yang sampai menjelekkan, ya, menilai negatif macam yang lain, jangan. Ya. Saya takut barangkali yang kalau sampai saya begitu, justru di mata Allah saya lebih buruk daripada yang saya kritik. Kalian dengar ini ya Allah. Alhamdulillah saya tidak melakukan hal itu. Insya Allah sampai Mulyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun, telah meracuni sebagian anak bangsa. Si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitaniyah daripada yang lalu-lalu. Ya. Karena manusia toksik ini menyebarkan racun kemana-mana. Jadi Mulyono, si pedagang kayu dengan strategi pengibulannya, benar-benar berpenampilan keluar-kelolor atau pelongo-pelongo, dia itu seorang monster yang sangat jahat. Pak Jokowi, Anda menurut saya itu menderita penyakit narsisistik, megalomaniak ya. Yang megalomaniak ya seperti memindah IKN tanpa studi yang memadai ya. Ternyata sekarang berantakan seperti ini ya. Saya tadi melihat gedung kementerian belum jadi, gedung itu sama sekali belum ada yang jadi gitu. Pak Jokowi ini kejangkitan atau menderita penyakit psikopati. Dia sejatinya seorang psikopat. Janjimu ternyata saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek ya. Janjimu ternyata hanya kemplos belaka. Berarti omongannya besar tetapi nihil isi. Pikiranmu seolah menerobos alam maya. Janjimu ternyata hanya kemplos belaka. Ya itulah Amin Rais ya.
kita maklumin aja ya, karena dia udah tua, udah nyanyo, ya udah lupa ya apa yang dikatakan kemarin, sudah lupa ya kan. Jadi tadi mood bagusnya mungkin lagi khotbah ya kan. Waduh, lagi khotbah. Ya bisa dibilang menghotbahi dirinya sendiri ya kan. Oke guys, nah jadi gitulah ya kan. Bagi anak-anak Abah, pembenci Pak Jokowi, yang kalian goreng hanyalah fufu-fapa, ya, jet pribadi, roti 400.000, ya udah kehabisan ya. Kalian goreng semuanya nggak, apa Jokowi nggak tumbang-tumbang gitu ya kan. Nah jadi gitulah ya kan, kenapa mereka-mereka ini ya sangat-sangat gimana ya, melihat IKN maju, sukses itu sakit hati gitu ya kan. Padahal yang dibangun itu ibu kota untuk negara kita sendiri ya kan. Supaya kita mempunyai desain sendiri ya, ataupun ya istana baru, ataupun istana buatan Indonesia sendiri. Bukan karena sekarang ini kita masih ya numpang di bangunan yang sekarang ini masih ya di zaman kolonial ya kan. Bau-bau kolonial seperti Pak Jokowi bilang ya, karena itu bukan buatan daripada Indonesia, benar-benar kita masih numpang. Dan IKN ini adalah buatan kita sendiri, kenapa harus kita mencaci maki? Harusnya kita bangga ya, bisa membuat istana presiden sendiri gitu ya kan. Tapi malah anak-anak Abah ini, aduh, parah lah. Oke guys, apapun tanggapan kalian silahkan berkomentar di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.